Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Septiani, saya akan menjelaskan tentang topik atau judul dari membangun keunggulan yang kompetitif. Dari judul topik tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan hubungan dengan pelanggan, kesetiaan pelanggan. Maksudnya itu apa sih? Hubungan dengan pelanggan adalah interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan yang melibatkan komunikasi, pelayanan, dan interaksi yang berkelanjutan. Kesetiaan pelanggan adalah hasil dari hubungan ini, di mana pelanggan memilih untuk tetap menggunakan produk atau layanan dari perusahaan tertentu secara berulang karena pengalaman positif yang mereka miliki dan kepercayaan yang mereka bangun terhadap merek tersebut. Kesetiaan pelanggan tersebut pun dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan, serta berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang pada perusahaan. Lalu, poin yang kedua yaitu hubungan dengan pemasok. Hubungan yang merujuk pada interaksi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang menyediakan bahan baku, produk, atau layanan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi bisnisnya. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat membawa beberapa manfaat, antara lain ketersediaannya bahan baku yang konsisten, harga yang kompetitif, kualitas produk yang lebih baik. Lalu, yang ketiga adalah efisiensi operasional internal dalam bisnis retail. Maksudnya yaitu, efisiensi operasional internal dalam bisnis retail merujuk pada upaya meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses, dan mengurangi biaya di dalam organisasi retail itu sendiri. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan praktik manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dari segala aspek operasional dalam bisnis retail. Berikut adalah beberapa contoh strategi untuk mencapai efisiensi operasional internal dalam bisnis retail. Yang pertama, ada manajemen persediaan yang efisiensi. Yang kedua, ada optimalisasi proses operasional. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, pelatihan karyawan. Materi selanjutnya yaitu menentukan lokasi yang strategis. Menentukan lokasi yang strategis adalah proses penting dalam perencanaan bisnis, terutama dalam bisnis retail. Lokasi strategis dapat memberikan berbagai keuntungan bagi sebuah toko atau outlet, termasuk aksesibilitas yang baik, visibilitas yang tinggi, dan akses kepada pasar yang tepat. Dan topik terakhir yaitu menentukan beberapa sumber keunggulan. Menentukan beberapa sumber keunggulan adalah proses identifikasi dan pemetaan sumber-sumber daya, kapabilitas, atau faktor-faktor yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan di pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan internal perusahaan yang dapat digunakan untuk membedakan diri dari pesaing dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Menentukan beberapa sumber keunggulan juga dapat berarti mengidentifikasi berbagai jenis sumber seperti buku, teks, artikel, jurnal, situs web akademis, sumber-sumber terpercaya, atau ahli di bidang yang relevan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Angelina Saputri dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun keunggulan kompetitif. Ada 5 aspek yang akan saya bahas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan pelanggan atau sampai kesetiaan pelanggan. Untuk dapat membangun hubungan yang positif bersama pelanggan adalah hal yang perlu dikuasai. Hubungan yang baik dengan pelanggan tentu akan berpengaruh pada tingkat kesetiaan dan loyalitas pelanggan. Hubungan saling menguntungkan antara bisnis dan pelanggan lebih dari sekadar transaksi jual beli, mencangkup cara bisnis berinteraksi, berkomunikasi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan citra merek yang kuat, hasilnya menunjukkan bahwa citra merek kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Citra merek tidak berpengaruh pada loyalitas pelanggan. Lalu di sini ada positioning yang ada 3 langkah yang saya akan jelaskan. Yang pertama, mengenali keunggulan dalam hubungan dengan kompetitor. Kedua, memilih keunggulan yang paling kuat dan menonjol. Ketiga, menyampaikan keunggulan itu secara efektif dan target pasar yang ada. Barang dan jasa unik pun mempengaruhi pelanggan-pelanggan. Cenderung mereka sangat penasaran dan tertarik ketika produk yang kita jual adalah produk yang jarang dijual. Lalu ketiga, ada layanan unggul yang berfokus pada penyelesaian masalah, melainkan menciptakan pengalaman yang memuaskan, berkesan bagi para konsumen. Itulah mengapa mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan layanan pelanggan menjadi langkah krusial bagi perusahaan. Manajemen hubungan CRM bahwa CRM adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam dengan memadukan setiap aspek yang ada, dan termasuk penjualan, pemasaran, pelayanan, dan pelangganan. Lalu kedua, ada hubungan dengan pemasok. Menjaga hubungan dengan pemasok tidak kalah pentingnya dengan pelanggan. Sebagai rekan bisnis paling dekat, pemasok mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan pengelolaan terhadap hubungan dengan pemasok. Lalu ketiga, ada efisiensi operasional bisnis retail, menggunakan sumber daya manusia seperti waktu, orang, peralatan, inventaris, uang dengan cara optimal untuk melayani bisnis. Perusahaan yang efisien berarti lebih ramping dan tangkas dan lebih menguntungkan. Lalu ada sistem informasi dan distribusi, kegiatan ekonomi yang menggabungkan proses produksi dan juga proses konsumsi. Tujuannya, kegiatan distribusi yang utama adalah agar bisa menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen ke pihak konsumen. Lalu ada keempat, yaitu menentukan lokasi yang strategis untuk transaksi tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, dan konsumen pun melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk yang di tempat strategis itu. Memilih lokasi adalah salah satu kegiatan awal dalam usaha. Pemilihan lokasi juga biasanya berlandaskan pada segmen pasar atau target pembeli. Jadi ketika kita harus memilih pasar yang benar-benar bisa terjangkau, lalu menentukan beberapa sumber keunggulan kompetitif adalah sekumpulan fitur unik dari perusahaan dan produknya yang dianggap oleh audiens sebagai suatu hal yang signifikan. Aspek bisnis ini merupakan salah satu alasan terbesar di balik brand loyalty. Dan mengapa pelanggan biasanya lebih memilih satu produk ini daripada produk lainnya? Jelas kualitasnya lebih unggul timbang yang lainnya. Itulah kelima aspek yang saya jelaskan, bahwa kita sebagai pelanggan pun harus sangat penting menjaga hubungan baik agar tidak adanya miskomunikasi terhadap pembeli maupun penjual di lingkungan kita. Dan pihak-pihak yang terkait pun bisa ikut bekerja sama dengan baik. Itulah penjelasan dari 5 aspek yang tadi saya telah jelaskan.
Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Aulia, NIM 1423150047. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan. Kesetiaan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah strategi sebuah bisnis dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang. Yang pertama itu ada citra merek yang kuat. Yang pertama, penetapan identitas merek yang jelas, memahami target audiens, kualitas produk atau layanan yang terbaik, tetap konsisten. Yang kedua, positioning yang tepat, menentukan target pasar, mengembangkan identitas merek yang konsisten, menganalisis pesaing dan pasar. Yang ketiga, barang dan jasa yang unik, membuat pot dari botol bekas, botol sisa minuman kemasan yang seringkali langsung dibuang setelah isinya habis, membuat bingkai foto dari stik es krim, membuat tas belanja daur ulang dari kemasan, contohnya kayak seperti kemasan kopi. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang unggul, menyapa atau memberikan sapaan ramah, memperlakukan pelanggan dengan hormat atau sopan, pahami produk dengan baik, supaya kalau misalkan pelanggan nanya-nanya tentang produk kita tuh kita langsung jawab aja cepat gitu, tahu. Jadi harus pahami produk dengan baik. Yang kelima itu ada manajemen hubungan pelanggan. Kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam dengan memadukan setiap aspek dari setiap kontak dengan pelanggan, termasuk penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, hubungan dengan pemasok adalah proses perencanaan dan pengelolaan semua hubungan dengan pemasok yang memasok produk atau layanan apapun kepada perusahaan. Hubungan ini melibatkan beberapa utilitas sampai termasuk layanan kebersihan. Yang ketiga, efisiensi operasional internal bisnis retail adalah metrik yang mengukur efisiensi laba yang diperoleh sebagai fungsi dari biaya operasional. Semakin besar efisiensi operasional, semakin menguntungkan suatu perusahaan atau investasi. Manajemen sumber daya manusia, suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem informasi dan distribusi. Sistem distribusi bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. 4. Menentukan lokasi yang strategis. Yang pertama itu identifikasi target pasar atau mencari tahu target pasar. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat aktivitas lokasi bisnis. Yang ketiga, periksa aksesibilitas transportasi. Yang keempat, evaluasi dimensi ruang usaha. Yang nomor 5, menentukan beberapa sumber keunggulan. Keunggulan bersaing yaitu kemampuan manajemen dalam menggali kompetensi bidang-bidang fungsional perusahaan, yaitu kompetensi bidang pemasaran, pengembangan, dan desain produk serta produksi. Menentukan keunggulan produk, yang pertama itu ada evaluasi produk.
buat daftar produk yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh pesaing atau usaha sahabat wirausaha sendiri. Yang kedua, evaluasi harga. Yang ketiga, identifikasi kekuatan, kelemahan pesaing. Segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, saya dari Prodi Manajemen Retail. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Manajemen Retail. Oke, di sini ada 5 materi dan saya akan menjelaskan masing-masing materi yang ada. Materi pertama itu ada hubungan dengan pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Nah, yang pertama ada citra merek yang kuat. Maksudnya dari citra merek yang kuat itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita punya suatu usaha dan di suatu produk yang kita jual itu ada mereknya. Nah, merek yang kita punya itu harus lebih baik citranya agar dapat mengesankan sesuatu kepada konsumen. Pastinya konsumen akan berpikir kualitas produk yang kita punya itu sangat bagus jika merek yang produk kita punya mereknya yang kuat gitu. Oke, yang kedua ada positioning yang tepat. Oke, ketika kita melakukan positioning yang tepat, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari barang yang kita jual dari positioning yang tepat tersebut. Kita akan mendapatkan keuntungan pasar yang tepat gitu. Jadi kayak positioning yang tepat itu kan untuk merek dari produk yang kita punya. Oke, yang kedua ada barang dan jasa yang unik. Nah, jika kita melakukan usaha, suatu produk yang kita buat atau barang dan jasa itu harus kita buat secara unik gitu, atau barang atau jasa. Nah, agar kita dapat bersaing dengan produk-produk lainnya jika kita memiliki barang atau produk yang unik tersendiri. Oke, yang keempat ada layanan pelanggan yang unggul. Nah, kita punya usaha, pastikan ada kritikan dari para konsumen. Jadi di sini kita harus membuat konsumen percaya pada kita dengan apa yang mereka kritik, mereka beri saran, kita harus terima agar produk kita dapat diterima oleh konsumen lainnya. Yang kelima ada manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan atau bisa disebut dengan CRM itu maksudnya gimana? Jadi kita nih pasti manajemen hubungan kan ya, dari suatu perusahaan yang punya kita sama pelanggan lainnya, gimana agar hubungan kita dengan pelanggan selalu baik, yaitu dengan cara yang tadi, yang seperti memberikan pelayanan yang terbaik gitu, terus memberikan produk-produk yang berkualitas juga. Nah, untuk yang kedua itu ada hubungan dengan pemasok. Maksudnya gimana sih? Hubungan dengan pemasok itu kayak misalnya kamu punya suatu usaha, nah di situ pasti kan memerlukan bahan-bahan kan. Dari bahan-bahan itu pasti ada pemasok yang memberikan kepada suatu usaha kita untuk mengolah suatu produk-produk yang ada. Nah, dari antara hubungan kita dengan pemasok itu harus lebih baik, tidak boleh ada konflik mungkin yang bisa membuat hubungan antara perusahaan kita dengan pemasok itu renggang. Untuk yang ketiga ada efisiensi operasional internal bisnis retail.
Yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, dan yang ketiga ada sistem informasi dan distribusi. Nah, manajemen sumber daya manusia itu pastinya contohnya seperti kamu punya usaha, pasti kan ada karyawan, nah atau bisa juga kayak semacam pelanggannya. Untuk sistem informasi dan distribusinya, sistem informasi itu kayak semacam suatu teknologi yang kita punya, gimana sih agar kita mendapatkan suatu informasi dan dapat mendistribusikan produk-produk yang kita punya. Untuk yang keempat, menentukan lokasi yang strategis. Dan kayak misalnya kita niat mau bikin usaha nih, atau bikin suatu perusahaan, pastinya dari itu semua kan tentuan awalnya kita melihat tempat mana sih atau lokasi strategis yang bisa kita melakukan usaha tersebut agar bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan yang kelima ada menentukan beberapa sumber keuangannya. Nah, menentukan beberapa sumber keuangan itu, kenapa kita harus menentukan itu kayak agar suatu bisnis yang kita punya berjalan dengan lancar. Contohnya kayak semacam ada investor menjual aset, kita bisa menjual aset, pinjaman bank, atau bisa tabungan sendiri. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang mungkin ada beberapa yang kurang dimengerti atau bagaimana. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nurliansyah, NIM 14231500044, Prodi Manajemen Retail. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Pak dosen, yaitu mengenai membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan atau kesetiaan pelanggan, yaitu merupakan sebuah sistem informasi untuk merencanakan aktivitas penjualan. Ada juga citra merek yang kuat, yaitu salah satu langkah kunci menuju kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Ada 4 cara. Yang pertama, penetapan identitas merek yang jelas. Lalu yang kedua, kualitas produk atau layanan yang unggul. Yang ketiga, tetap konsisten. Yang keempat, konten marketing yang harus berkualitas. Di sini juga saya ingin menjelaskan, yaitu soal positioning yang tepat, yang merupakan suatu pengenalan produk perusahaan agar lebih dekat kepada konsumennya. Dan juga di sini ada barang dan jasa yang unik, contohnya seperti fotografi, menyewakan kostum, menjual bahan antik, lalu mendesain uang mahar. Terus juga saya ingin menjelaskan soal layanan pelanggan unggul, yaitu yang dimana kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik, serta untuk kemudahan, kepenuhan kebutuhan, dan mewujudkan kepuasan pelanggan. Lalu manajemen hubungan pelanggan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam. Dan juga ada hubungan dengan pemasok, yaitu merupakan suatu proses perencanaan atau pengelolaan semua hubungan dengan pemasok yang memasok produk atau layanan apapun kepada perusahaan. Lalu ada efisiensi operasional internal bisnis retail, yaitu sebuah metrik yang mengukur efisiensi laba yang diperoleh sebagai fungsi dari biaya operasional. Ada juga manajemen sumber daya manusia, yaitu merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, serta tenaga kerja lainnya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu ada sistem informasi dan distribusi,
yaitu merupakan untuk penyaluran tenaga listrik dari sumber daya listrik sampai kepada konsumennya. Terus juga menentukan lokasi yang strategis, yaitu tempat yang mudah dijangkau oleh para konsumen, melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Kriterianya juga ada, yaitu lokasi strategis yang sangat diperlukan oleh konsumen adalah memiliki akses menuju pusat kota, mudah dijangkau, serta transportasinya umum pun tidak terlalu sulit. Lalu lokasi strategis dekat dengan pusat bisnisnya, memiliki tingkat keamanan yang baik, karena itu sangat bermanfaat sekali untuk konsumennya. Lalu juga ada jauh dari bencana alam untuk melindungi konsumennya. Dan di sini ada ketersediaan listrik dan air yang mencukupi. Lalu di sini juga saya ingin menjelaskan menentukan beberapa sumber keunggulan, yaitu dengan cara evaluasi produk, evaluasi harga, identifikasi kekuatan, dan kelemahan pesaing menentukan posisi kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan juga kurang jelas mengenai materi yang saya jelaskan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang membangun keunggulan kompetitif. Nah, membangun keunggulan kompetitif itu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan, yaitu kesetiaan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan, agar mendapatkan kesetiaan dari pelanggan, kita itu harus memiliki beberapa tips-tips seperti yaitu memiliki citra merek yang kuat, yaitu kita seperti kayak memiliki brand yang udah punya nama, jadi dikenal orang-orang dan memiliki kualitas yang terjamin. Terus barang dan jasanya itu unik, dalam artian berbeda dengan brand yang lain. Jadi kita itu mempunyai ciri khas tersendiri untuk menarik hati pelanggan. Dan selanjutnya memiliki layanan pelanggan yang unggul. Nah, ini merupakan salah satu aspek penting dalam untuk mendapatkan hati pelanggan. Dengan pelayanan yang baik, maka akan mendatangkan pelanggan pasti senang juga gitu. Dan selanjutnya, dan aspek yang kedua yaitu hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok ini sangat penting karena dia sebagai bahan bakunya kita. Tanpa ada pemasok, maka produksi kita tidak jalan. Seperti kita mempunyai sebuah bisnis kosmetik, jadi kita itu memiliki beberapa pemasok seperti bahan baku. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemasok, maka hubungan kerjasama kita untuk membuat sebuah produk itu juga terganggu. Oleh karena itu, pentingnya menjaga hubungan dengan pemasok. Selain itu, kita kalau semakin dekat dengan pemasok, kita juga mungkin mendapatkan harga yang lebih murah atau ada beberapa diskon seperti itu. Dan aspek ketiga yang terpenting yaitu efisiensi operasional internal bisnis retail.
Nah, yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia. Nah, sangat penting kita bisa memanage sumber daya manusia seperti kayak jumlah karyawan atau kemampuan karyawan itu dalam bekerja. Nah, kita yaitu seperti kayak semakin banyak jumlah karyawan yang bekerja, mungkin efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin banyak. Makanya kita perlu memanage jumlah karyawan, dan juga kita perlu memanage kualitas yang dimiliki oleh setiap karyawan, karena semakin berkualitas karyawan maka itu akan menunjang sebuah perusahaan untuk terus berkembang. Dan yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan distribusi. Sistem informasi dan distribusi ini seperti kayak pemasaran sebuah produk kepada konsumen, dan juga distribusi ini berarti kan pengiriman barang. Kita itu harus bisa mengefisiensi proses distribusi supaya tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya, seperti melakukan sistem kayak pelanggan yang boleh langsung ke perusahaan ngambil produk ke perusahaan. Nah, itu juga dapat mengurangi efisiensi biaya operasional distribusi, karena kan kalau misalkan kita distribusi berarti kita juga memerlukan biaya untuk sopir, truk, bensin, dan lain-lainnya. Makanya dengan itu juga bisa efisiensi biaya internal. Dan sistem informasi ini seperti kayak jejaring sosial, bagaimana kita dalam pemasaran bisnis kita di media sosial gitu. Dan aspek yang keempat yaitu menentukan lokasi yang strategis. Nah, teman-teman, dalam menentukan lokasi yang strategis ini kita harus sangat berpengaruh pada penjualan sebuah produk. Misal kayak kita kalau mau menjual makanan, pasti kita juga lihat ini yang bakal dikonsumsi pada usia berapa, dan kegunaannya apa gitu. Misal kalau misalkan kita jual jajanan, berarti kita lebih memilih untuk membuka usaha di sekolahan, karena kita memiliki target penjualannya itu untuk anak sekolah, seperti itu. Dan kalau misalkan dan aspek yang terakhir untuk menentukan keunggulan kompetitif itu yaitu menentukan beberapa sumber keunggulan. Beberapa sumber keunggulan ini seperti sumber keunggulan yang unggul di antara beberapa produk. Nah, mungkin